Welcome to Total Politik. Sudah lama kita tidak bertemu di acara podcast politik karena kebanyakan narasumber gua ternyata politisi-politisi nekat Indonesia takut dengan corona. Tapi di tengah orang-orang yang begitu paranoid dengan corona, gua menemukan satu orang politisi, he's of special. Ya, dan sudah melakukan banyak perjuangan di politik. Dan kita akhirnya ketemu di sebuah kafe. Nama kafenya ini apa bro? Rara House di daerah Jakarta Selatan. Welcome, Dima. Thank you. Dima Manggilnya apa nih manggilnya? Ramaputra. Bro. Dima Ramaputra. Siap. Dima ini adalah seorang politisi dan sekarang lu KTA lu Golkar ya hari ini ya. Politisi KTA-nya Golkar dan aktif di AMPI. Nah, lu panggil gue serah aja. Siap. Well, bro apa salah lu aja ya, kita nyantai aja di sini di acara podcast politik. Gua agak kagok nih, udah lama nggak podcast nih. Biasanya gua ketemu orang di Zoom aja bro. Iya kan. Sama-sama. Iya, kalau kata ketua lu Dito kemarin, kalau lewat Zoom itu nggak keluar kemampuan terbaik politisi katanya. Jadi gua upayakan agar kita bisa berbincang-bincang langsung nih. Soalnya kan kalau politisi visual juga penting. Yoi. Kalau cuma suara doang, waduh, nggak nangkep itu. Nah, Dima ini adalah seorang politisi yang menurut gua di Pileg 2019 yang lalu dia cukup berbeda gitu. Dan di masa kampanyenya dia menggunakan kursi roda. Perjuangan lu benar-benar luar biasa, bro. Ya. Maksud gue gini, orang yang bisa beraktivitas dengan lancar aja itu tidak mudah untuk berani terjun ke politik langsung kayak lu, bro. Bener. Nah, tapi lu agak-agak nekat sih lu nih ya. Apa sih yang merangsang kenekatan lu itu loh, Dim? Jadi sebenarnya kalau dari diri gue sih sebenarnya gue nggak menilai itu nekat ya, karena emang suka aja, emang suka ngelihat ya dinamika politiknya itu kayak gimana. Dan kebetulan kan di saat gue lagi aktif-aktifnya itu ya puncaknya ada di pemilu 2019, dimana ya saat itu ya udah deh, maksud gue kenapa enggak kita coba, toh pada akhirnya kan apa sih politik itu kan tujuannya mencari kekuasaan, bro. Nggak ada lah itu apa kalau ngomong politik itu. Ya. Pengabdian semua orang juga ngabdi, bro. Itu bahasa basinya, bos. Iya. Kalau pengabdian semua orang juga ngabdi buat keluarga masing-masing, buat itu kan ngabdi buat negara di bidangnya masing-masing kan ngabdi. Ya pada akhirnya kan politik ini kita harus coba terjun ya. Karena menurut gue udah suka politik, udah into politik tuh dari 2012-an, 2011 gitu. Yang gue emang itu udah pasca kecelakaan lah. Udah jadi gue udah kayak banyak nonton politik, nonton berita-berita, jadi gue tertarik lah. Ini sebenarnya kayak apa sih nih kehidupan di dunia politik ini gitu. Dan ya alhamdulillah ada jalannya sampai saat gua aktifnya dari tahun 2016 di AMPI itu. Sama Dito Aryo Tejo ya. Dan itu sebenarnya masih berampi aja, belum ke Golkar. Belum. Jadi makin mendekat ya gue putuskan bahwa ya kenapa nggak mencoba, karena emang nanti kedepannya juga mau dan harus belajar dulu kan. Dan sebenarnya gue di kampanye kemarin juga ya benar-benar cuma melakukan apa yang gue bisa aja, karena ya modal terbatas, biaya kan tinggi banget, bro. Iya, biaya politik itu tinggi banget. Dan itu terjadi ya bukan karena Crazy, bro. Iya, itu ya bukan karena emang alami sistemnya begitu, budayanya begitu di Indonesia sampai sekarang kalau menurut gue. Yang menciptakan ya sistem juga menciptakan ya lo harus head to head sama teman separtai lo. Gimana nggak mahal biaya politiknya? Iya, pertarungannya luar dalam, bro. Pertarungannya luar dalam, ya mahal double kan keluarnya. Di luar lo bertarung sama kader partai lain, di dalam lo bertarung. Nah, gue sebenarnya pengen ngeliat itu sih. Pengen lihat segimana sih pertarungannya itu orang-orang yang
mengincar jabatan legislatif itu gitu. Ya jadi ya gue mencoba turun dibantu ya. Kembali lagi di awal gue ikut berpolitik ya semua kebanyakan ya ibaratnya modal bersama sahabat-sahabat gue lah modal utamanya. Ya modal utama itu persahabatan yang kita sama-sama mau sama-sama suka politik, sama-sama mau berjuang di jalan politik, di jalan sebuah ya maksudnya punya cita-cita gitu untuk ya harus untuk negara ya, kalau untuk ke politik kan untuk negara gitu. Jadi ya udah ya kayak sahabat gue ada Ketum Ampi, ada Dito, sekjennya Akbar, ya saat itu ya Akbar nyalek di kampungnya DPRD. Ya gue bilang ya karena gue merasa dengan keterbatasan gue dengan gue pakai kursi roda ya udahlah di Jakarta aja lah, karena ya biar mobilitasnya juga gampang. Nah itu pun udah mikir kayak gitu masih nggak semudah itu bro. Iya. Bahwa ya pergerakan politik itu ya yang gede dari biaya politik itu kan saat terjun langsung ke bawah dan cetak baliho ini itu mahal bro. Dan ya kalau untuk orang yang emang nggak modal politik, modal materinya itu belum banyak, ya emang sulit. Tapi kan gimana caranya ini sebenarnya nih ya namanya anak muda atau itu harus bergerak, harus punya platform bersama. Jadi anak muda ini udah dilirik dulu minimal, nggak berjuang kayak orang gila gitu sendirian, nekat lah yang lo bilang nekat. Menurut gue sih sebenarnya nggak ada yang nekat bro. Menurut gue yang seumuran gue itu mungkin masing-masing dengan penilaian pengukurannya sendiri tuh mereka udah ngukur sendiri. Jadi sebenarnya itu nggak nekat-nekat banget menurut gue. Yang nekat tuh cuman mengorbankan ya masa mudanya aja sebenarnya. Iya. Dan ternyata suara lu ada gitu ya bro ya? Kurang lebih 3.000-an suara ya? Di bawah 3.000 lah. Iya. Nah artinya kan dengan effort yang lu keluarkan itu udah ada orang yang percaya. Apakah itu lu anggap sebagai sebuah ukuran dari perjuangan lu? Mungkin jangan-jangan keluarga gue semuanya. Ya keluarga lu nggak nyampe 3.000 lah bro. Keluarga, teman, saudara, sahabat gitu kan. Ya mungkin masang baliho gitu, ada ininya lah gitu kan. Cuman kan ya gimana, emang modal gue persahabatan, pertemanan di AMPI, kan gue organisasi nggak hanya organisasi ormas ya. Gue juga aktif di olahraga. Di Jakarta gue isi DKI, terus ada Perbasi juga di kota Jakarta Timurnya. Jadi emang ya pertemanan sih, cuman ya memang gitu, emang pas saat harus mengkapitalisasi itu mungkin masih ada sedikit bagian dari diri gue yang kayak belum siap ternyata untuk mengkapitalisasi pertemanan menjadi sebuah yang lebih gitu. Untuk jadi modal politik banget ibaratnya. Politik kan selalu ada awareness, terus kesukaan, penerimaan, terus baru terpilih kan, ada stagingnya ya. Dan gini bro, gue mau bertanya sebenarnya, lu kalau nggak kecelakaan tuh mau jadi geolog ya katanya? Gue udah kuliah 1 semester di Teknik Geologi Unpad. Ya cita-cita gue ya udah kerja offshore, kerja di luar, di tambang, mining. Udah cita-cita gue ya udah kerja kayak di perusahaan-perusahaan oil and gas asing lah, kayak standarnya semua di situ gitu. Sampai gue kecelakaan ya merubah jalan hidup sih, tapi ya gimana caranya kan, yang penting kalau gue pikirannya gue dengan keadaan kayak gini, gimana cara bisa bermanfaat lah tetap gitu. Itu aja sih. Dan menurut gue di sosial politik itu paling bisa bermanfaat buat orang. Kalau di lu bisnis apa-apa kan sebenarnya ya lu mikirin keuntungan buat diri lu sendiri kan. Dim, lu waktu itu pernah kuliah 1 semester habis kecelakaan berhenti atau berhenti gimana? Jadi ya kan waktu itu kuliah di Jatinangor. Ya pada saat itu emang gak memungkinkan lah untuk kembali. Karena ya di awal nggak ada yang kira, bahkan dokter-dokternya juga nggak kira gue bisa kayak sekarang. Ya waktu awal kecelakaan tuh benar-benar nggak bisa gerak bro. Lu divonisnya gimana dulu? Ya udah nggak bisa gerak, cuman mungkin ibaratnya kan kalau misalkan kekuatan otot itu 1-5, ya itu benar-benar dari nol. Dari leher ke bawah tuh 0.
Sampai muncul 1, 2, mungkin ya kayak sekarang yang nggak ada yang kembali ke 5 gitu. Kayak cuman ya paling bagus 3, 2 itu udah bagus nih kayak tangan gua gitu. Itu ya udah, jadi pada saat itu nggak memungkinkan untuk kembali. Jadi ya udah ya terapi selama 2 tahun tuh. Kan gue di rumah sakit 5 bulan, terus 2 tahun masih bolak-balik ke rumah sakit untuk terapi. Terus ya udah harus mikir lah ini mau ngapain gitu kan. Sampai ya di 2011 gue ambil universitas terbuka jurusan administrasi publik, public administration, di mana ya emang saat itu gue udah ada ketertarikan lah ke bidang politik dan ya pemerintahan gitulah. Jadi ya situasinya nggak mungkin untuk balik di Jatinangor karena ya kalau masih kampus zaman dulu itu yang tangga di mana-mana gitu. Dan untuk geologi kan itu fisik utama bro. Iya benar. Lo harus naik gunung, lo harus ke site, harus apa gitu. Offshore gitu. Offshore, jadi ya udah merubah aja. Ya memang jalannya iya. Nah pertama kali lu putuskan masuk ke politik, apa yang lu sampaikan ke orang tua lu waktu itu dengan situasi lu yang katakanlah memang tidak ideal gitu untuk jadi berpolitik gitu. Gua udah ikut bantu-bantu dulu. Jadi dulu itu AMPI bikin GPMP, Gerakan Pelajar Mahasiswa Pembaruan. Itu tahun 2011. Itu sebelum lu kecelakaan apa sesudah? Sesudah. Oh, okay. Kan gue kecelakaan 2007, itu 2011 tuh 2010 atau 11 AMPI bikin GPMP. Dan gue mulai bantu-bantu. Dan karena sahabat-sahabat gue juga di situ. Jadi mulai bantu-bantu dan itu kayak gue mulai ngeliat terus ya gue udah mulai ngomong sih saat itu sama keluarga gue, terutama sama kakek gue almarhum Aki gue dulu, ya dia mendukung bahwa ya udahlah cucu Aki ini udah ada dokter, udah ada ya yang sarjana ekonomi, sarjana ini, adalah satu nggak apa-apa lah yang terjun ke dunia politik lah, jadi ya untuk ya kehidupan sosial untuk gitu-gitulah kata Aki gue. Jadi ya udah gue pegang itu dan ya di rumah gue sih kalau Aki gue udah ngomong gitu ya semuanya ngikut aja. Iya, jadi ya udah gue udah punya justifikasi nih dari Aki gue gitu. Dan lu putuskan langsung untuk gabung ke AMPI. Sebenarnya itu kan 2011. Nah, itu masih panjang tuh. Jadi gue sempat ya di 2012-an sempat 2013-2014 tuh agak off sebenarnya. Jadi gue waktu itu emang bantu-bantu usaha aja, usaha keluarga. Terus 2014 mulai bisnis sama teman-teman. Nah di situ ya ketemu teman lagi, ketemu sahabat-sahabat lagi ya. Ada yang ngajak lagi akhirnya. Tapi waktu itu belum ke AMPI. Harus disebut kemana? Enggak usah kan? Gue udah tahu. Udah tahu kan? Nah, ya. Jadi baru setelah itu ya Dito terpilih di AMPI. Sebelum Dito terpilih malah gue udah ikut. Jadi gue bantu Dito dari awal mau maju. Ibaratnya tuh dulu Dito minjem gue bro. Dito minjem gue. Ke grup lain tuh Dito minjem di mana gitu. Sampai ya udah ke bawah. Jadi ya udah. Dan Dito itu yang membawa apa yang lu bantu Dito waktu itu? Iya, membantu Dito dari mulai masih sebatas wacana lah. Nah, jadi kalau lu ketemu sama Dima ya, ini gue sebagai informasi aja buat penonton Total Politik nih. Kalau ketemu sama Dima itu beneran gue nggak ada kesan mengurangi kesan dia sebagai politisi yang tajam gitu loh, politisi yang hebat gitu. Jadi dia punya sense of politics yang sangat sangat lentur gue lihat ya, sangat lu mengerti peta-petanya gitu loh bro. Sini orang sini, ini orang sini. Ya. Karena menurut gue politik itu sebenarnya sama bidang-bidang lain bro. Dimana kalau lo terjun langsung, ya lo otomatis ya lo bisa karena biasa kan. Ya kan lo jadi dokter kalau lo nggak pernah operasi juga pasti lama-lama lo bisa salah motong, bisa salah nyayat orang gitu kan. Ya jadi ya inilah hasil bener-bener ya kayak ya udah. Total politik nih weh deh. Yoi gak? Total politik men. Iya kan? Adlibs. Yoi. Wah. Dim. Terus mulailah lu masuk ke politik tanpa ada
katakanlah tanpa ada halangan yang berarti dari keluarga lu dan lu dilepas ke situ. Kira-kira apa sih yang membuat orang tua lu yakin lu bisa bertarung di situ, bisa survive di situ dengan situasi lu hari ini gitu loh, Dim? Karena jadi dari awal gue semenjak gue kecelakaan dan memakai kursi roda pun, gue itu membawa keluar. Ini gue nggak tahu nih, ini malah jadi jelek atau malah jadi bagus. Gue aja sampai sekarang masih bingung. Jadi gue tuh membawa diri gue keluar tuh masih kayak dia masih kayak dulu aja gitu. Itu masih kayak biasa aja dan mungkin jeleknya jeleknya itu ya. Jadi gue nggak banyak bersosialisasi kehidupan gue ya sama yang biasa, sedangkan kan ada nih para ya ada komunitas penyandang disabilitas, ada apa gitu. Ya gue masuknya ke olahraga aja, ke olahraga biasa gitu. Makanya gue ngurusin basket biasa, isi sepeda biasa gitu. Bukan ya para kan? games gitu. Nah iya gitu, Walaupun kayak, ikut juga kan di para games waktu kan? itu gue sempat ikut, tapi gue harus mundur karena ikut ke kontingen ke Argentina buat Olimpik, jadi mundur kan. Nah, jadi gue tuh selalu memposisikan diri gue gitu. Jadi mungkin orang tua gue juga melihatnya kayak ya udah gitu, kayak sama aja. Ya emang dia passionnya di situ, emang dia suka, dan dia kembali lagi bro. Menurut gue perjuangan politik gue ini nggak bakal ada tanpa sahabat-sahabat gue. Jadi sahabat-sahabat gue ini juga mungkin yang salah satu orang tua gue yakin bahwa ya Dima aman lah, karena karena base-nya on sahabat kan, dan sahabat ini kan nggak cuman ya berarti ya nggak kepentingan politik lah, tapi kan kepentingan masing-masing, pengembangan diri masing-masing. Malah mungkin setelah kecelakaan itu orang tua lu melihat ini momentum lu untuk hidup kembali kali ya? Iya, gue sih menilai diri gue juga begitu. Kayak ya berarti memang harus ada yang dibenahi lah dari diri gue, dan apa yang bisa gue lakukan. Makanya gue di tagline gue waktu pemilu itu hashtagnya maju tanpa batas. Jadi ya kayak gue pengen nularinnya bahwa gue tahu bro, orang yang menyandang disabilitas itu ya emang terbatas, emang ada kekurangan. Kita nggak bisa, mau kayak gue, mobilitas gue aja tuh udah sangat terbatas gitu. Tapi kan dari balik itu bukan berarti kita terbatas mobilitas, kita nggak bisa maju ke depan nih. Nah, kalau gue mengambil maju itu simpel aja. Selama gue masih bisa berbuat sesuatu gitu, buat orang, buat organisasi gue, atau buat siapapun lah, buat keluarga terutama ya itu menurut gue udah maju gitu. Jadi yang penting tuh dalam maju itu ya kayak hari kan otomatis ganti. Kan hari nggak stop, ya udah kita gitu aja. Yang penting tuh kita nggak stop ngapa-ngapain deh. Dan orang yang bahkan tidak ada kelemahan atau perbedaan dalam segi fisik pun masih banyak yang tidak berbuat apa-apa bro, gitu. Yes. Oke. Yang ngetik doang sekarang lebih banyak lagi. Ampun. Anda netizen yang budiman, jangan ngetik doang lah. Jangan main jempol doang Anda. Kalau main PUBG atau Mobile Legends bro. Bisa jadi udah e-sport bro. Ya, benar. Jangan cuma komen-komen doang lah. Nah, sekarang diisi di basket segala macam itu yang lu lakukan apa bro di situ bro? Lu kan nggak bisa main sepeda nih. Iya betul. Ya itu balik lagi ke passion. Jadi gini, olahraga ini kan juga ada federasi olahraganya, federasi organisasinya lah. Nah, ya karena gue suka olahraga dan gue juga suka berorganisasi, dan di mana yang ya intinya gue mau membantu gimana caranya pembinaan prestasi ini dibantu dengan organisasi yang baik gitu. Karena seperjalanan gue, kalau organisasi olahraganya nggak berjalan dengan baik, prestasinya juga akan susah naiknya. Nah itu udah dibuktikan, misalkan dari gue lihat ketum gue di sepeda ada Kaokto, itu kan udah membuktikan saat dia membenahi organisasinya, prestasi sepeda bisa berangkat ke Olimpiade, bisa ini, bisa itu. Sepak bola kita carut marut terus, posisinya turun. Nggak berani ngomong gue. Nggak, itu penilaian gue. Siap. Kan? Ya, bukan lu. Bebas juga orang beropini kan. Penilaian gue, opini gue. Karena memang kita belum ada yang membanggakan bro. Betul. AFF pun cuma
levelan U19 yang terakhir kita menang kan? Ya, dan itu kejelekannya di Indonesia olahraganya. Bahwa ya lo udah U19, udah U18, bro, atlet kita pas masih muda itu jago-jago semua, bro. Bisa bersaing di dunia atlet kita. Tapi kayak pas begitu masuk ke level lebih atasnya nih, itu tuh kayak kebanyakan Apa yang membuat itu menurut lu, bro? Mentalitasnya itu rusak gitu ketika makin tumbuh dewasa. Jadi sebenarnya nggak semata-mata langsung rusak ya, tapi kayak mungkin menurut gue hanya kurang benchmarknya kurang tepat. Jadi saat lo dari kecil target lo tuh, ayo lo juara PON gitu, pekan olahraga nasional kan, dan itu akan bisa lo capai di umur di atas 18 tahun. Di mana di atas 18 tahun perkembangan fisik dan ya ibaratnya teknik skill itu kan udah mulai berkurang, udah mulai menuju maksimal nih, ya kan? Ya, jadi begitu lo udah masuk ke PON, udah untuk berkembang lagi susah. Sedangkan semestinya menurut gua ya dari anak kecil ya target lu tuh harus olimpiade, harus Asian Games. Jadi benchmark lo beda. Jadi umur 13, umur 15 itu ya lo udah punya jenjang yang menujunya ke olimpiade, bukan ke PON lagi gitu. Berarti memang visi kita masih kurang besar menurut visi lu. dan benchmarknya, dan ya harus kita akuin kan bahwa olahraga di Indonesia emang belum jadi prioritas kan, bro. Maksudnya ya kayak ibaratnya di Kemenpora aja sekarang untuk olahraga yang prioritas, maksudnya yang potensi medali aja kan itu yang lebih di gas gitu kan. Nah, itu kan cuman sedikit gitu. Sedangkan olahraga lain ya di Olimpiade kan bisa terlihat kita bulu tangkis, angkat beban, besi ya. Ya kan ya itu aja. Ya. Karena yang lainnya sepeda kan kemarin sepeda BMX. Ya. Padahal menurut gue bisa loh. Menurut gue sih bisa, karena gue lihat di Yok juga dan gue lihat di Perbasi juga itu timnas 3x3 cewek kita U18 tahun 2018 itu juara 1 Asia, bro. Juara 1 Asia kan udah gokil. Basket ya? Basket 3x3 perempuan. Oh, yang 3x3 ya. Gue nonton di Denny Sumargo tuh. Dan itu yang berangkat ke Argentina juga, Yok, karena umurnya sama. Di bawah 18 tahun. Jadi potensinya tuh ada, bro. Cuman ada yang agak miss aja begitu. Pasca lo 18-20 tahun itu miss karena sistem keolahragaan kita di tingkat mahasiswa itu kurang bagus menurut gue. Di situ missnya. Ya kalau di Amerika kan college finalisasinya di collegiate, di NCAA. NCAA itu finalisasi orang gimana menuju benar-benar jadi atlet profesional. Iya, sebelum lu masuk NBA main di situ dulu kan yang college. Semua olahraga. Iya. NFL sebelum lu main ini baseball ya. Ya itu jadi itu finalisasi benar-benar yang matengin lo sebelum lo menuju atlet pro gitu. Memang lu berarti ketika mereka udah mulai besar itu mulai muncul masalah-masalah nih, Dim. Jadi memang visi pembangunan olahraga ini nggak ada. Apa sih aspek fundamental yang membuat manajemen itu tidak berjalan dengan baik di Indonesia? Ya, itu terjadi nggak cuma di organisasi olahraga. Nggak gue gini deh. Italia itu federasinya juga carut marut. Iya. Tapi sepak bolanya bisa berprestasi, Dim. Sebenarnya menurut gua itu komprehensif ya jatuhnya. Jadi dia didukung sama industrinya. Industrinya yang jadi dia udah bergeraknya ya udah modern lah ibaratnya. Nah, modernisasi itu yang belum kita capai, bahwa kita baru mencapai situ baru hanya di beberapa bidang olahraga aja, di beberapa cabur. Apa yang misalnya menurut lo ya di Indonesia? Ya sepak bola di Indonesia. Ya ini lokal ya, gue nggak ngomong prestasi timnas ya. Ini secara industri yang udah bergerak itu sepak bola. Basket kita harapkan menuju ke sana dengan liga profesional yang berjalan. Tapi Garuda Bandung bubar bukan? Garuda Bandung itu nggak bubar tapi ganti nama manajemen. Jadi dia diganti nama.
Jadi kalau tim basket kan gitu. Dia biar lo nggak bisa sering ini ya. ganti ownership. Iya, turnovernya tinggi Iya, gitu. turnovernya tinggi, ya. Dibanding sepak bola. Di ownership ya yang turnovernya nggak tinggi ya kayak cuman tim-tim Satria Muda, Iya. Aspak gitu. Sebenarnya bola juga semenjak nggak ada APBD itu turnovernya lumayan juga bro. Lumayan ya. Semenjak Iya, nggak boleh Bali APBD United bantu gitu ya. olahraga itu turnovernya lumayan. Cuman kan mereka emang pikirannya udah modern aja. Bahkan klub bola Indonesia aja udah mau di IPO-in, Udah IPO satu kan, ya, Bali United. menyusul nanti Madura dan lain-lain gitu, udah pada mau IPO gitu. Jadi menurut gue emang di luar negeri itu udah disupport itu. Sedangkan kalau di Indonesia, kenapa manajemen olahraganya secara fundamental masih ya ada sandungan lah ya. Itu menurut gue terjadi di semua organisasi apapun, bahwa termasuk di politik. Jadi kita itu nggak bisa membedakan mana yang harus ngurus organisasinya secara profesional dan mana yang mengurus teknis. Kalau olahraga ya teknis olahraganya. Wah, ini menarik nih. Kalau politik itu ya teknis politiknya gitu loh. Organisasi itu kan sama, lo kantor itu kan perusahaan juga organisasi kan, kan ada struktur organisasinya, dan itu dikelola secara profesional. Dan menurut gue ya harus mulai dikelola secara profesional semua organisasi di Indonesia gitu. Jadi harus ada yang membedakan antara ini pengurus, ibaratnya pengurus partai atau pengurus organisasi, dengan ya kalau olahraga berarti tim kepelatihan, tim timnas, tim apa ya. Kalau di politik berarti mungkin caleg-calegnya yang berperan secara langsung gitu. Karena ya kalau misalkan lo ngurus dua-duanya ya susah kan. Dan lo belum tentu juga yang caleg-calegnya punya kemampuan ngurus organisasi, atau atlet-atlet, pelatih-pelatih, manajer-manajer itu punya kemampuan untuk ngurus organisasi kan gitu. Ya mestinya sih Indonesia ini kan orangnya banyak ya, sumber daya manusia banyak. Ya harus mulai berbagi peran aja sih. Kalau lo udah bisa berbagi peran, nah cuman ya itu ya Indonesia kan egonya juga besar kan orang-orangnya, jadi ya pengen tampil sendiri lah gitu kebanyakan. Jadi ya gimana bro? Ya, dan di organisasi-organisasi itu lu mengasah kepemimpinan lu, katakanlah begitu ya. Iya, ini yang jadi gue agak flashback dikit. Gue dari SD itu udah ikut OSIS bro. Namanya tuh pra-OSIS dulu, karena OSIS dihitungnya baru SMP. Iya. Jadi SD itu gue udah pra-OSIS. Lu SD udah OSIS? SD bro. Gokil. Nah segitunya tuh, gue aja sampai ketawa. Sampai kalau gue cerita sekarang tuh diketawain, anjing SD mana ada OSIS sih? Ya pra-OSIS dulu namanya. Gue inget pas lagi calon tuh namanya caprasis, calon pra-OSIS. Iya. SMP gue OSIS lagi, SMA gue nggak OSIS tapi gue MPK. Jadi ya emang gitu perjalanannya. Jadi kayak organisasi tuh emang suka sih. Jadi ya dari dulu memang lu udah mulai ya berarti ya. Emang udah suka, emang udah tertarik lah sama hal-hal semacam itu gitu. Ya, jadi sorry tadi lupa kepemimpinan ya. Jadi kalau menurut gue kepemimpinan itu emang kan kalau menurut ilmunya ada yang born, ada yang made gitu kan. Ya mencoba di tengah-tengah aja gitu. Mungkin gue punya sisi yang gue dilahirkan dengan yang udah ada. Buktinya gue dari dulu emang udah suka berorganisasi dan lain-lain. Sambil ya belajar terus, karena gak boleh berhenti belajar. Oke bro, kalau lu membayangkan nih ya hari ini Indonesia, kira-kira kalau lu dapat kepercayaan kemarin di Pileg gitu ya, jadi anggota DPR RI gitu ya, apa sih isu utama yang mau lu kerjakan gitu? Atau gini deh, ganti pertanyaannya, ngelihat DPR sekarang ngesahin RUU menunda RUU PKS yang banyak mendapatkan sorotan, ngelihat DPR sekarang mencoba untuk ngegolin RUU HIP yang ditolak sama pemerintah. Yang ditolak pemerintah. Gua ya nggak tahu mana ayam mana telur versi yang benar. Ya. Kalau kata petinggi partai lu Pak Aziz Samsudin katanya beliau akan berjanji
mengusut inisiator dari Siapa ya? RUU HIP, kan aneh juga, beliau yang tiap hari di DPR masa nggak tahu inisiatornya gitu kan? Itu pertanyaan gue juga. Dan banyak hal lah, termasuk KUHP dulu kan yang membuat orang begitu mempertanyakan keberadaan negara hari ini, terutama DPR juga, termasuk pemerintah juga menurut gue. Nah, apabila kira-kira kalau lu ada di dalam nih hari ini bro, ya, menghadapi situasi kayak begini, gimana perasaan lu? Apakah lu udah bayangkan nih bakal ada yang beginian nih waktu lu nyalek dulu? Jadi waktu gue nyalek itu kan orang banyak ya mau ngapain, mau Iya. Sedangkan kalau kita lihat ya sistem kita aja kan, lo udah nyalek nih, lo menang. Di dalam itu kan lo ditugasin partai, lo Iya. ada di komisi mana, lo di badan apa gitu kan. Iya. Jadi ujung-ujungnya kita terikat lagi, maksudnya. Tidak ada independensi. Yes, terikat ya bisa dibilang gitulah. Sebagai pejabat publik, anggota legislatif Dipilih adalah oleh yang- wakil rakyat. adalah yang tidak paling independen, yang tidak paling independen. Ya karena lo perpanjangan tangan fraksi bro. Iya. Lo perpanjangan tangan partai di DPR, walaupun lo dipilih rakyat. Karena ya sistemnya kita proporsional terbuka, jadi begitu, ya kan. Dan menurut gue kalau masalah perjuangan, emang gue melihat banyak, ya kayak tadi bilang misalkan di bidang olahraga, di bidang ya pemuda mungkin bisa gitu. Cuman gue sih kayak dari dulu itu suka banget ya sama isu tentang, jadi kayak advokasi kesehatan lah. Jadi ya emang ini beban nih, BPJS itu kan beban negara kan sebenarnya kan, yang ya rumah sakitnya aja diutangin mulu gitu. Iya. Tapi gue pengen ya gimana caranya itu bisa benar-benar terlaksana seadil-adilnya dan semerata mungkin sih. Ya kemarin kan sempat dimarahin Pak Terawan tuh sama Yes. Pak Jokowi kan. Iya, jadi ya itu sih gue kayak sebenarnya lebih ke sosial sih. Walau Dengan dinamika politik hari ini tuh lu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Maksud gua lu nggak punya plan akan menghadapi. Gue bilang pas gue situasi kampanye kayak gini. pun, gue nggak membayangkan gue akan jadi apa di dalam sana, karena gue juga nggak tahu gitu. Nanti tugas partainya gimana, nanti ini pokoknya gue cuma bilang. Dan lu ya paling nggak lu tahu semuanya akan dikontrol oleh partai politik. Iya, kira-kira begitu. Ya. Ya kan. Tapi kan waktu kampanye gue nggak bisa ngomong gitu. Gue cuma Iya. ngomong ya, pokoknya ya saya akan menjalankan fungsi saya dengan sebaik-baiknya. Fungsi DPR apa sih? Ya kan, legislasi, budgeting, kontrol, ya kan. Ya, cuman kan untuk isu apa gitu, apa topik apa. Nah itu kalau di Amerika kan misalkan lo nyalek atau lo maju calon senator, yang nge-backing lo kan udah jelas nih pack-nya nih. Pack, ya. Political Action Committee-nya udah jelas. Lo tentang apa? Gun reform. Lobis kalau Republikan cenderung ke senjata, Ya, hak gitu kepemilikan kan. senjata Nah, gitu. Kalau Republik Melindungi cenderung diri. ke farmasi gitu. Ya, nah itu kan udah jelas nih. Jadi otomatis begitu lo di dalam, ya lo harus memperjuangkan itu kan gitu. Iya. Mengenai budget risetnya, R&D-nya, gitu-gitunya. Nah di Indonesia kan belum terjadi nih yang kayak gitu, makanya Kontrolnya ada di partai semua. Gue tuh nggak selalu kalau gue nggak bisa menjanjikan yang banget akan gue lakukan, tapi ya kan bisa dilihat dari track record gue lah. Maksudnya gue ininya di mana. Ya gue akan melakukan sesuatu yang gue mengerti dan bisa gue kembangkan gitu sesuai dengan yang gue miliki, bukan kalian ya pengalaman lah gitu minimal. Jadi ya itu kayak lo bilang, kita Untuk di bawah kontrol. Di bawah kontrol partai. Ya, sistemnya begitu. Dan lu tahu itu tapi lu tetap mau masuk ke dalam politik. Karena lewat mana lagi bro, kendaraannya kan lo mau sampai manapun sebenarnya kan bukan partainya yang salah. Ya maksudnya gini loh, kayak pada akhirnya nih dokter, ya pokoknya semua pekerjaan lain deh, dokter, bankir, apa semua kan butuh politik bro. Ya political Iya kan, support. Ya. dokter aja bingung bro sekarang kalau BPJS-nya bagaimana, Iya. ininya gimana. Bankir OJK mau dibubarin segala Nah. macam pasti beda juga Ya, sebenarnya. iya kan maksudnya. Jadi ya itu kendaraannya ya itu partai politik.
partai politik berjalan dijalani sistem politik Indonesia. Kalau ilmunya kan gitu tuh, ilmu di perkuliahan gitu kan, berjalan di sistem politik. Nggak, ini nggak usah kita pakai ilmu perkuliahan, ilmu lu aja. Iya ya. Lu kalau ngomong politik, kawan ini nggak senormatif ini biasanya bro, serius. Ampun. Penonton total politik, percayalah dia tidak normatif orangnya. Ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya. Nggak, gini deh, gue ganti pertanyaannya. Coba. Ini ada kontrol nih. Ya. Gimana cara lu deal biar win-win deh? Ya, Misalnya kayak HIP dan politik kan art of negotiation. Iya, itu Kalau gue ya. ya satu hal yang gue pelajari dari gue berpolitik ini, ya you must compromise gitu. Compromise apapun, maksudnya untuk mencapai suatu tujuan itu nggak bisa dengan idealisme satu orang. Lo harus berkompromi kan. Di dalam organisasi lo berkompromi dengan teman seorganisasi. Gimana di DPR bro? Berkompromi dengan berbagai macam ide, kepentingan dan lain-lain. Itu ada berapa sekarang? 10 partai ya? 9 partai. 575 orang. Ya kan? Ya anggaplah. Ya nggak sampai 500 lah. Kan sisanya kan. Ya kebanyakan juga. Ya 10 lah. 10 partai lah udah. Kita kan nggak tahu juga kan. Oleh kan sekarang kalau ada apa-apa ya udah tinggal ketok-ketok aja tuh. Kita nggak tahu kan. Nah, lu setuju nggak? Ada orang bilang begini bro. Ketika orang campaign, dia cenderung untuk jadi sangat idealistik. Tapi ketika dia ketika dia di ruling the government, dia cenderung menjadi lebih moderat. Ini misalnya kayak gini. Dulu di tahun 2000-an sampai 2007 2008 gua kuliah di UI dulu. Itu orang tuh masih mempertanyakan komitmen PKS terhadap Pancasila misalnya ya. Tapi hari ini semakin lama mereka di dalam, Hidayat Nur Wahid jadi Pak Hidayat Nur Wahid jadi wakil ketua MPR, dulu ketua MPR dulu waktu masa kita masih kuliah. Semakin lama mereka di dalam, orang makin percaya bahwa mereka tidak punya imajinasi lain selain Pancasila gitu loh. Dan bahkan mereka terkesan lebih Pancasila daripada yang nasionalis. Iya dong. Mereka To some extent. Iya, to some extent iya kan. Maksudnya ya ini kan maksudnya terkesan aja gitu kan. Ya. Bahwa misalkan kita ngomong di eksekutif lah, kampanye eksekutif kepala daerah gitu kan. Pasti ya pas maju kampanye ya pasti idealis lah. Kita harus ini, kita harus itu, kita harus But once you win and govern gitu kan itu ada banyak variabelnya. Dari aturan, dari ini, dari itu. Dan pada lu di pucuk pimpinan itu kan sebenarnya lu menentukan arah kebijakan. Lu pas udah jadi ya gitu kan. Ya kayak kebijakan teknis pun janji kampanye lu yang akan lu lakukan itu pun pasti itu setengah mati bro. Karena kan itu harus motong birokrasi begitu lo jadi untuk menginikan janji kampanye lo, menjalankan janji kampanye lo. Jadi ya sebenarnya menurut gua semua orang itu punya keidealisannya masing-masing. Tapi di saat masuk dia harus kompromi dan harus ikut ya rule of the game ya. Ya kalau dulu kan orang nuduh PKS bakal bikin khalifah, sampai sekarang mereka di dalam nggak ada khalifah. Ya, lu kalau mereka udah khilafah ya udah dibubarin bos. Iya makanya. Gampang bos. Gimana sih kan menurut gua? Ya itulah makanya dari awal gua nggak buying untuk narasi-narasi semacam itu karena menurut gua enggak lah, orang udah bisa bikin partai ya di Indonesia ya udah otomatis kan Pancasila dan UUD 45 terima itu. Iya, itu ada di ADART-nya juga. Dan ketika mereka masuk ya mereka nggak bisa. Iya nggak bisa karena di DPR itu kan orang semuanya bertemu gitu loh. Nggak mungkin ada konsensus 575 orang tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya itu impossible tuh. Impossible konsensus 575 orang. Menurut gue ya. Nggak tahu kalau tiba-tiba bisa ada di itu kan kita nggak tahu. Kecuali di meja-meja makan nasi goreng itu. Nah, di meja-meja bundar lah kita nggak bisa tahu gitu lah. Ya kan kalau udah ada satu yang manggil gitu tiba-tiba. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.